Hai, hari ini kita akan belajar bahasa Belanda mengenai lagu Iedereen is Anders dari Lydia dan Marcel Zimmer. Terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Ini sebagian, kalau semua nanti jadi panjang banget videonya. Saya temukan lagu anak-anak ini menarik karena di Belanda ternyata mengajarkan dari kecil, karena ini lagu anak-anak, bahwa setiap orang itu berbeda. Jadi nggak usah jadi kembaran dari temenmu, atau temenmu jadi kembaran dari kamu, atau kamu berharap temen kamu jadi kloningan kamu gitu ya. Karena tiap orang berbeda. Diajarin ke anak kecil seperti itu lewat lagu, jadi menarik gitu. Iedereen satu kata, tapi kita lihat ada either, ada een. Either bisa kita terjemahkan sebagai tiap atau setiap, een satu, tapi jadi satu kata. Iedereen artinya setiap orang atau tiap orang. Is sama dengan di bahasa Inggris yang dimasukkan ke dalam kategori to be, is, mr, was, were kalau di bahasa Inggris ya. Kalau di bahasa Belanda is juga. Kalau di bahasa Indonesia kadang saya terjemahkan sebagai adalah, walaupun harusnya diterjemahkan sebagai istilahnya to be gitu ya. Kadang kita pakai, kadang kita enggak pakai si adalah ini. Kayak di sini nggak usah pakai adalah ya, masa setiap orang adalah berbeda. Udah langsung aja setiap orang atau tiap orang berbeda. Anders. Niemand satu kata, tapi kita bisa lihat dari ni, tidak atau tak, tapi nggak pernah berdiri sendiri gitu ya. Dalam hal ini juga harus nyambung sama man, yang bisa diartikan sebagai orang atau manusia. Niemand satu kata, artinya tidak atau tak seorang pun. Atau kalau bahasa slang sehari-hari, nggak ada gitu ya, nggak ada satu orang pun, atau nggak ada lah gitu. Nah, is lagi-lagi to be. Dalam hal ini kita nggak usah pakai lah ya, adalah kan enggak. Als seperti, jij kamu. Jij kamu. Bent. Nah ini juga to be, yang di bahasa Inggris kalau you jadinya are, kan is, mr atau was, were gitu ya. Adalah jou. Nah ini kamu juga, tapi kita pakai ketika posisinya sebagai objek. Kalau di bahasa Indonesia kamu sebagai subjek, kamu sebagai objek ya sama aja. Kalau di bahasa Belanda dan juga di bahasa Inggris ada beberapa kata yang kalau sebagai subjek bisa beda kalau dengan sebagai objek posisinya. Ini sebagai objek, kamu, jou. And, bacanya mirip dengan dan di bahasa Inggris, tapi nulisnya beda ya. And, ik, ya. Kamu sebagai objek, jou. My, saya sebagai objek. That is, juga sama, to be. That, kalau di bahasa Inggris that, di bahasa Belanda dat. Itu. Nah ini now saya tulis pakai warna kuning karena slang lah gitu ya. Kita mau bilang yah gitulah. Yah. Kalau bahasa Inggrisnya well. Kadang orang suka lagi bilang apa terus bilang well. Nah di bahasa Indonesia tuh kita jarang juga pakai ya. Kalau kita pakai kadang kita pakai bahasa Inggris juga minjem well.
atau mau harus ya jadinya slang. Ya, gitu. Eenmaal dari dua kata tapi jadi satu kata di bahasa Inggris, bahasa Belanda. Een artinya satu, maal kali. Jadi satu kata, eenmaal satu kali. Zo jadi. Bahasa Inggris juga ada ya. Jadi so. Nah, bahasa Inggris so, kalau bahasa Belanda zo. Walaupun ini bisa kita terjemahkan sebagai satu kali terus jadi, tapi satu kalimat ini bisa dibilang artinya secara keseluruhan itu adalah begitulah adanya, atau ya emang gitu ya slangnya. Okido, oke gitu, oke. Okido, oke. Ye bent. Nah, dalam hal ini si to be ini nggak usah pakai lah ya, adalah, masa kamu adalah mungkin kan, ya udahlah kamu mungkin. Nah, ini sama juga dengan ini, are kalau di bahasa Inggris ya, bahasa Belanda bent untuk kamu. Nah, kamu kalau di bahasa Belanda bisa milih mau pakai jij atau mau pakai je. Kalau sebagai objek jou. Mungkin, misschien, what, apa, sama dengan di bahasa Inggris, tapi ada haknya kan, what gitu ya, terus lebih ke what. Kalau di bahasa Belanda, what. Nah, ini dari dua kata tapi jadi satu kata, eigenzinnig. Satu kata ya, opini sendiri, pemikiran atau pendirian sendiri, atau bisa kita terjemahkan juga sebagai keras kepala gitu. Nah, ini walaupun apa, tapi bisa kita terjemahkan secara keseluruhan. Jadi kamu mungkin sedikit keras kepala, atau kamu mungkin punya pemikiran atau opini sendiri, punya pendirian sendiri gitu. Atau kalau di bahasa Inggris tuh jadi opinionated atau opinionated gitu ya. Keras kepala, punya pemikiran sendiri, opini sendiri gitu. Alleen, hanya. Jou. Nah, ini mu. Kalau di bahasa Indonesia nih misalnya titik mu gitu ya. Milikmu atau pokoknya yang mu. Di bahasa Inggris you sebagai objek tetap you. Kalau ini nanti jadi your. Kalau di bahasa Inggris ditambah r ya, dari you jadi your. Kalau di bahasa Belanda sebagai objek jou, tapi ketika menjadi your kalau di bahasa Inggris mu atau milikmu, di bahasa Belanda ditambahinnya bukan huruf r tapi ditambahinnya w. Jou. Mu, manier, cara. Nah, ini terserah lah mau pakai atau enggak ya. To be lagi, adalah, baik. Goed. Walaupun ini g gitu ya, tapi tidak selamanya saya punya banyak liquid di dalam tenggorokan saya gitu. Nggak mungkin juga misalnya kita bilang, oh tunggu ya saya kumpulin dulu liquidnya, terus jadi bisa bilang si G-nya dengan sempurna gitu. Tunggu, saya kumpulin dulu, nanti buat nyebutin satu huruf gitu ya. Tunggu, kan enggak. Jadi kadang saya kebawa ke H atau ke H gitu. Goed gitu. Goed. Walaupun yang terbaik adalah goed itu. Tapi tidak selamanya saya punya banyak cairan. Dan kalau lagi cepet-cepet dan masa suruh orang nunggu gitu ya, kumpulin dulu kan enggak. Kadang kebawanya ke hood atau hood gitu. Baik, bahasa Inggris good. Maar, tapi, ye, kamu, mood,
harus. Goed, lagi-lagi ya. Baik. Begrijpen, mengerti atau paham. Tapi kamu harus paham dengan baik atau mengerti dengan benar gitu ya, baik atau benar. Dat. Nah, walaupun ini dat itu, tapi kita terjemahkan ke bahwa ya, karena di bahasa Inggris juga that bisa itu, bisa bahwa. Dalam hal ini lebih cocok diterjemahkan sebagai bahwa. Bukan that bahasa Inggris, tapi di bahasa Belanda dat. Nah ini, tadi kan niemand, tak seorang pun, atau nggak ada gitu ya. Nah kalau ini iman bisa satu kata ya. Bisa orang, bisa seseorang, atau bisa juga tiap orang. Anders, berbeda. Tapi dalam hal ini mungkin nanti kita terjemahkan sebagai lain gitu ya. Het, ini yang kalau di bahasa Inggris it. Kadang kita terjemahkan jadi ini, itu, tersebut gitu ya. It kalau di bahasa Belanda het. Di sini bisa kita terjemahkan sebagai nya. Anders, berbeda. Nah, terus ini doet, berbuat atau melakukan. Artinya bahwa tiap orang yang berbeda akan berbuat atau melakukannya secara berbeda. Jadi saya tambahin secara tapi pakai kuning aja karena nggak ada kata secaranya gitu. Tapi intinya kita mau bilang bahwa tiap orang melakukan sesuatu itu beda-beda gitu. Tiap orang tuh nggak sama dalam melakukan sesuatu tuh beda-beda. Melakukannya atau melakukan apa aja pokoknya beda-beda tiap orang itu. Ya, lain orang beda-beda cara berbuatnya atau cara melakukannya. Oleh sebab itu saya kasih lain di sini ya. Want, karena. Nah, ini kan wah, want berarti kayak Inggris gitu, want. Bukan ya, cara bacanya want, artinya karena. Nah terus ada lagi ini, walaupun ini u, tapi untuk kata ini kita bacanya dus gitu ya, bukan dus tapi dus. Artinya jadi, dus. Jadi ini bisa zo, bisa dus. Terima kasih.